Memberkati saudara. Temanya bisa tolong ditampilkan di layar. The Tower of Refuge atau Menara Perlindungan. Apa tema khotbahnya? Menara Perlindungan. Kalau saudara lihat di sana, saya memilih gambar ini. Di gambar ini ada sebuah ombak yang begitu tajam, ombak yang begitu besar, dan di tengah-tengahnya ada menara yang tetap berdiri kokoh. Seakan-akan menara itu atau bangunan tersebut tidak goyah sama sekali. Dan siapapun yang berada di dalam menara tersebut pasti aman. Walaupun di luar ada badai, walaupun di luar ada angin, walaupun di luar ada ombak yang bisa menghancurkan siapapun, tetapi tampilkan kembali gambarnya, tetapi yang ada di dalam tower itu, yang ada di dalam menara itu tetap aman. Sama-sama bilang sama saya, dunia boleh mengalami kehancuran, tetapi saya yang punya Yesus tidak akan dihancurkan. Sama-sama bilang sama saya, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan dirusakkan. Tiberias, kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Mazmur 46, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Kitab Mazmur ini ditulis oleh orang Jawa, namanya Mazmur, istrinya Mbak Mur. Nggak lucu ya? Nggak apa-apa. Namanya usaha. Mazmur 46 ayat 2 dan ayat 1, 2, dan 3. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Karena 3 pasal, yuk kita sama-sama baca. 3, 2, 1, ya. Allah itu bagi kita dan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ayat yang kedua, sebab itu kita sekalipun. Ayatnya yang ketiga, sekalipun oleh geloranya Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ayatnya yang pertama, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan dan kubu pertahanan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sama-sama bilang sama saya, Allah itu perlindungan. Sama-sama bilang sama saya, Allah itu kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, sudah terbukti. Amin saudara. Saudara, di tengah keadaan zaman, kalau saudara tadi datang ke tempat ini, pasti saudara di rumah, saudara kunci rumah saudara. Kalau saudara parkir di sini, pasti saudara kunci mobil saudara. Kalau saudara datang ke tempat ini, pasti saudara berusaha mengamankan barang pribadi saudara. Kenapa demikian? Karena setiap kita mencari rasa aman. Betul apa tidak? Setiap kita pengen ngalamin rasa aman. Di setiap kita pengen ada kepastian. Di tengah dunia yang secara konstan berubah, kepastian hanya kita dapat di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Saudara, hari-hari ini orang stres banyak loh. Orang stres apa saudara? Banyak. Saya punya kenalan jemaat kita, dia jualan itu bola stres. Bola anti stres yang kalau saudara tekan, kalau saudara lagi stres, tekan bolanya daripada tekan tangan suamimu. Tekan itu bola, dibejak-bejak gitu, supaya ngilangin stres. Dan saya tanya sama dia, tiap tahun angka penjualan bola anti stres itu atau alat-alat anti stres itu meningkat tajam loh. Makanya kan sekarang ada muncul istilah staycation, healing, giling, dan sebagainya. Betul kan saudara? Hari-hari ini orang stres banyak loh. Saya kalau doain anak-anak muda, belakangan ini Tuhan saksinya loh. Anak muda kalau saya doakan nggak banyak omong, cuman tarik lengan panjangnya, cuman tarik dia punya baju panjangnya itu saudara, tarik begini, pasti tangannya penuh dengan menyakiti diri sendiri. Kenapa? Stres. Kalau saudara belakangan ini nggak pernah ngalamin yang namanya masalah pencernaan dan tiba-tiba punya masalah pencernaan, menurut dokter, saudara kemungkinan besar mengalami gejala stres. Kalau saudara selama ini tidurnya baik-baik saja dan tiba-tiba belakangan ini susah tidur, kemungkinan besar saudara mengalami gejala. Kalau mata saudara merah, bibir pecah-pecah, kaki saudara goyang, kemungkinan saudara mengalami gejala
nggak ada duit. Kemungkinan ngalamin gejala. Kalau saudara pergi ke Muara Karang, ada sebuah tempat namanya Angry Room. Tempat itu apa? Tempat itu ada temanya kantor, ada temanya dapur, ada temanya rumah. Di tempat itu saudara, kalau saudara stres, saudara misalnya temanya kantor, saudara bisa ngancurin tuh CPU, printer, komputer, saudara bisa hancurin tuh. Tentunya bayar. Kalau nggak bayar, kau pulang dihancurin. Iya, ada, betul. Saudara klik aja di internet, rumah pelepas stres. Ngapain gue kasih tahu? Nanti lo datang lagi. Dan saya cek untuk ke sana sudah booking jauh-jauh hari. Kenapa? Orang stres makin banyak. Makanya saya mau bilang sama saudara, siapa yang mau kita andalkan di zaman akhir ini? Kepada siapa kita mau berpaling? Kepada siapa kita mau menyandarkan pengharapan kita? Kalau bukan kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin saudara. Nah biasanya saya khotbah berkat dari mengandalkan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dulu saudara. Bagian yang pertama. Kita akan belajar apa yang akan terjadi jika saya salah memilih tempat perlindungan. Nanti bagian kedua, apa yang akan terjadi jikalau saya tepat memilih tempat perlindungan. Tapi bagian pertama, kita akan mempelajari apa yang terjadi jika saya salah memilih tempat perlindungan. Tiberias Gading Nias yang di rumah siap diberkati? Coba yang siap diberkati, lambaikan tangan saudara dulu. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang pertama, kalau saudara salah memilih tempat perlindungan, yang pertama yang akan terjadi, saudara akan mengalami yang namanya distance atau jarak. Apapun yang saudara tempatkan nomor satu lebih dari Tuhan, maka saudara akan menghasilkan jarak. Kalau saudara ada masalah dan kepada siapa kita berlari pertama kali ketika kita punya masalah, itu Tuhan kita. Saudara ada masalah nih. Terus pertama kali saudara lari kepada hal tersebut, itu Tuhan kita. Saudara, kalau saudara punya masalah dan saudara lari pertama kali bukan kepada Tuhan, ada istilah dalam kecelakaan P3K. Pertolongan pertama pada waktu kecelakaan. Kalau dalam Kristen juga ada P3K, pertolongan pertama pada waktu kesusahan. Kalau saudara carinya di luar Yesus, maka saudara akan menciptakan jarak sama Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya menghadapi masalah. Saya nggak cerita sama istri saya nggak cerita sama mama saya. Dan ketika masalah udah selesai, istri saya tahu. Istri saya langsung marah, sayang kenapa gitu? Aku kan istrimu. Istri saya udah mulai mirip drama Korea. Aku kan istrimu, kenapa kamu nggak cerita dan sebagainya. Istri saya cerita sama mama saya. Dan mama saya, bontot kenapa kamu nggak cerita sama mama? Aku kan mamamu. Istri saya drama Korea, mama saya sinetron Indonesia. Dan istri saya bilang, kamu tuh nggak cerita sama aku, nggak percaya ya sama aku. Kamu tuh nggak cerita sama aku, kamu tuh nggak yakin ya. Aku merasa kamu tidak mengandalkan diriku. Kenapa di Zoom lah? Istri saya kalau saudara gini, dia bapak kita anak. Kalau saudara sebagai orang tua, anakmu punya masalah yang dicari bukan papanya, tapi papa tetangga. Anak saya gini saret kemarin bawa tapnya, aduh papa gini stres. Gue yang stres ngasih makan lu. Stres ngapain dia? Main game. Kalau saudara ada masalah dan memilih tempat perlindungan yang salah, yang pertama akan terjadi, saudara menciptakan jarak sama Tuhan. Saudara mengusir Tuhan. Saudara membuat Tuhan tidak lagi menjadi yang terpenting. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara menghadapi apa yang terjadi jika saya salah memilih tempat perlindungan. Yang pertama, saudara menciptakan jarak. Yang kedua, yang terjadi jika saya salah memilih tempat perlindungan. Yang kedua akan terjadi disappointment atau kekecewaan. Kalau saudara salah memilih tempat perlindungan, saudara akan mengalami apa? Kekecewaan. Ada banyak orang kalau ada masalah lari kemana? Narkoba. Ada banyak orang kalau ada masalah lari kemana? Mabuk-mabukan. Ada orang masalah dikit mabuk langsung dia. Udah mabuk nyanyi lagu gereja lagi.
Ya Tuhan tiap jam Indomie seleraku. Di zoom lagi. Ini bahaya nih kameramen zaman sekarang nih. Iya. Orang kalau ada masalah, ibu-ibu pergi masalah shopping. Setelah pulang dari shopping masalahnya hilang nggak? Nambah. Cicilan. Pay letter. Kartu kredit. Pinjol. Ada orang, bapak-bapak ada masalah, cari jalan keluarnya mancing. Mancing keributan. Mancing amarah. Abang saya 20 tahun narkoba. Dia cerita, setiap kali dulu papa mama berantem, dia masuk ke kamarnya, dia ikat tangannya, dia suntik. Tes. Langsung fly. Tes. Awas lu zoom. Fly. Dia fly. Habis itu apa? Obat berpengaruh. Di rumah mau berantem kayak gimana gini dong. Iya. Kalau lagi sakau, sakit karena engkau. Puas. Kalau lagi sakau, itu di rumah suka terjadi pengangkatan belum waktunya. Ya ada rapture. Barang-barang terangkat. Sampai di rumah gade. Kalau ada tamu datang ke rumah kami, tamu nih datang ke rumah. Saya bilang, barang pegang ya. Tas simpen ya. Kalau ada kehilangan di rumah ini bukan kesalahan pengelola, saya bilang. Iya. Abang saya pernah nanya gini sama abang saya. Bang, apa sih anaknya narkoba? Abang saya bilang gini, Dek. Kalau abang lagi sebel, lihat keadaan lagi ribut dan sebagainya, suntik. Tes. Sesaat dia pindah ke dunianya. 3 hal, mabok-mabokan, narkoba, sama seks. 3 hal ini kalau kita nggak punya Tuhan, kalau kita ada masalah, biasanya orang lari ke 3 ini nih. Kalau nggak narkoba, mabok-mabokan, atau seks. Ada jemaat cerita sama saya. Dan sedang kita layani hari ini. Manajer, kita kan sekarang kerja di sebuah dunia yang pimpinan kita banyak nuntut, banyak target dan sebagainya. Betul apa tidak? Makanya paling enak jadi pendeta. Enak kerjaannya menjala jiwa-jiwa. Saudara, jadi dia manajer, sebuah manajer di sebuah perusahaan besar. Tiap kali stres, ngapain dia? Pijit plus-plus. Iya, pijit plus-plus yang pura-pura nggak tahu, Pak. Apa ya? Paye kedong-dong. Apa ya? Tiap kali dia stres, dia ke tempat pijit plus-plus. Dan ketika ke tempat pijit plus-plus, dia jatuh hati sama tukang pijitnya, seorang janda. Jalan terus, selingkuh, hasilkan anak. Saya tolak dusta, tolak tipu. Hasilkan anak, dari hasil hubungan itu, setahun gak ketahuan, 2 tahun gak ketahuan. Tapi saya pinjam istilah Ibu Gembala Sidem. Ibu Pendeta Darnil Pariaji. Apa yang dilakukan di dalam gelap, kalau kita tidak bertobat, akan dinyatakan di dalam terang. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Sehebat-hebatnya kita tutupin bangkai, pasti ketahuan. Setahun ceritanya ke Medan, ke Manado, ke Bali, bikin katanya bisnis trip dan sebagainya, ketahuan. Istrinya tahu, bapak mertuanya tahu, anaknya tahu, mereka bercerai. Udah bercerai, perempuan selingkuhannya lari sama laki-laki lain. Sekarang di mana dia? Di kos-kosan, bayar kos-kosan gak bisa. Udah hancur, rata sama tanah. Iblis selalu begitu. Kita udah rata sama tanah, baru dia tinggal. Tahu lintah, sampai habis, baru dia tinggal. Tokopedia. Kenapa selalu ada itu? Jadi gini ya, masuk ke HP ada yang namanya setting. Dari setting, pilih aplikasinya, sebelah kanan bikin off.
Di Zoom lagi ini. Kalau nggak Tokopedia, Shopee. Saya jadi berantakan nih khotbah di hari ini. Bilang kiri kanan saudara sebelum terlambat. Bertobat ngana. Ayo bilang. Bilang sama yang baru ngomong, pasti ketahuan. Ayo bu ngomong sama suamimu, pasti ketahuan. Ayo bilang 1, 2, 3. Pasti ketahuan. Kalau saudara ada masalah dan saudara lari bukan kepada Tuhan, saya jamin pasti kecewa. Pasti. Saudara ada orang ada masalah larinya ke makanan. Wah makan, bukan iman yang bertambah, perut yang bertambah. Ada orang kalau lagi masalah, lagi stres, apa yang lakukan? Gigit kukunya. Kukunya habis, kuku suaminya. Kuku suaminya habis, kuku orang-orang diambil ya, sini kuku lo. Setiap kita kan ngalamin tekanan. Tapi ketika kita punya masalah, kita harus pilih baik-baik. Kita mau lari kemana, itu maksud saya. Kita mau lari kemana. Yang ketiga, apa yang akan terjadi kalau saya salah memilih tempat perlindungan. Yang pertama, kita akan membuat jarak sama Tuhan. Yang kedua, kita akan mengalami kekecewaan. Yang ketiga, ini kesukaan saya. Apa yang akan terjadi jika saya salah memilih tempat perlindungan. Yang ketiga, kita akan mengalami kehancuran. Sama-sama bilang sama saya, hancur. Alkitab mengatakan dengan jelas, kalau saudara mengandalkan pertolongan di luar dari Tuhan, Dia Allah yang pecemburu, katakan amin. Kita pasti hancur. Saudara berharap sama siapa? Keluargamu. Berharap sama siapa? Kolegamu. Berharap sama siapa? Backinganmu. Saudara berharap sama manusia, saya jamin pasti dikecewakan. Gideon 1 ayat 2. Amin. Loh, banyak orang kok cerita. Saya jemaat Kelapa Gading ya, cerita sama saya. Dari kecil sama-sama susah. Sama-sama gak punya apa-apa. Giliran udah saling menikah, kokonya jadi orang kaya. Sedangkan dia bukan orang biasa-biasa aja. Naik motor sama istri sama anak ke rumah kokonya. Naik motor dari jauh udah kelihatan tuh. Kokonya, istrinya sama anak lagi main di halaman. Ketika sampai di rumah, buka helm, buka jaket, masuk ke pintu rumah kokonya, pembantu yang nyambut. Ibu sama bapak nggak ada. Tiba-tiba terjadi pengangkatan. Dan dia bilang gini sama saya, Pak, kalau miskin, keluarga juga pura-pura nggak kenal ya. Kalau kita susah, kalau kita miskin, kalau kita berada dalam rembah kekelaman, kalau kita berada dalam lembah kehancuran, jangankan keluarga, setan juga nggak kenal sama kita. Omongan saya betul apa betul? Saya sedang menyampaikan realita kehidupan. Omongan saya benar apa benar? Oh kalau kita lagi di atas, semua kenal kita. Temen gue tuh. Padahal kita juga kenal juga enggak sama dia. Tapi giliran kita di bawah, ketika kita di atas, semua orang mengenal kita. Ketika kita di bawah, kita mengenal siapa teman kita. Oh di atas semua ngaku teman. Giliran di bawah kita tahu siapa yang benar-benar teman. Amin. Bilang kiri kanan sama saudara. Jangan berharap sama manusia. Yesaya 2 ayat yang ke-22. Sama-sama yuk kita baca. Yesaya 2, 22. 3, 2, 1, iya. Sekali lagi dong, lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Jangan, sebab ia tidak lebih daripada. Sekali lagi, jangan, sebab ia tidak lebih daripada. Sekali lagi, jangan, sebab ia tidak lebih daripada. Foto ayatnya Pak, foto ayatnya Bu. Anak muda foto ayatnya. Jadiin screensaver di HP saudara. Foto print, cetak, bikin gantungan. Iya bikin gantungan biar ketika engkau tergoda untuk. Saya punya cerita, saya kan dulu pernah ngelamar pengen jadi polisi. Saya minta tolong sama keluarga loh, yang punya posisi tinggi. Kan banyak orang Batak kan posisi, ya begitulah. Saya datang,
Dan saya ketika datang ke daerah tempat dia tinggal, saya datang 3 minggu sebelum pendaftaran. Saya nyuci, saya ngepel, beres-beres rumah. Kan orang Batak begitu, kalau mau minta tolong, baikin dulu. Jadi saya nyuci, saya ngepel, saya nyapu 3 minggu. Saya 2-3 minggu di rumahnya, udah besoknya mau pendaftaran. Saya inget banget. Saya deketin, saya bilang, "Dak, besok mau daftar polisi." Saya mengerokok dia. "Nggak enak jadi polisi. Ngapain kau jadi polisi?" Saya bilang, "Tolong Dak, aku suka banget. Bisa nggak dibantu?" "Nggak bisa aku. Susah, besok mau daftar, bisa temenin." "Nggak bisa. Udahlah ya, udah malam ini." Dimatiin rokoknya. Di situ juga dimatiin pengharapan saya. Saya kecewa loh. Keluarga. Dalam hati saya tahu gitu nggak gue cuciin piring loh. Mau kecewa, berharap sama manusia. Mau patah hati, berharap sama manusia. Jenderal bisa pensiun. Orang kaya bisa pensiun. Hanya Yesusmu yang tidak pernah pensiun. Tolong deh saudara. Yes. Bilang kiri kanan saudara. Jangan bodoh makanya bilang. Bilang aja, Gideon yang ngomong, bilang jangan bodoh. Amin. Jangan berharap sama manusia. Kita lihat satu ayat biar kita lebih dalam lagi apa yang saya maksud. 2 Tawarik 16, 12 dan ke-13. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, pada tahun Asa menderita sakit pada kakinya yang... Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Entah berapa kali banyak jemaat maju ke depan, saya kecewa Pak. Sama siapa? Sama keluarga. Saya kecewa Pak, sama teman. Saya kecewa Pak, sama siapa? Sama pendeta. Pendeta juga manusia, sama. Saudara menaruh harapan sama saya aja gak menaruh harapan sama saya. Saudara meyakini saya sebagai, saya aja menaruh harapan saya sama Tuhan. Bodoh kan? Kita menaruh harapan sama manusia, yang manusia saja menaruh harapannya sama Tuhan. Makanya tugas terbesar pendeta bukan mengantar jemaat kepada dirinya, tapi mengantar jemaat kepada Tuhan. Saya gak pernah lupa kisah ini memberkati saya. Saya makan dengan seorang jemaat yang diberkati Tuhan secara materi. Di daerah Serpong. Saudara, dia cerita, Pak, ketika COVID-19 kemarin yang second wave, yang gelombang kedua, saya sama istri kena, Pak. Saya bilang, oh ya gimana ceritanya? Kita kena, Pak. Istri saya punya komorbid, Pak, kita ketakutan. Saya minta tolong ke semua kenalan saya, Pak. Saya minta tolong sama orang-orang yang punya rumah sakit, Pak. Ini orang kaya. Saya minta tolong, saya telepon. Mereka bilang anak saya kena, anak saya aja nggak punya tempat buat rumah sakit. Saya pergi ke seluruh rumah sakit di Jakarta sampai Cisarua katanya. Saya bawa uang 1 koper Pak. Saya bilang sama dokternya, "Dok, kasih kamar buat istri saya. Ini uang buat dokter." Saya deketin pekerja administrasi, saya kasih duit, tolong kasih kamar buat istri saya. Nggak apa-apa ada kamar 5 orang, 6 orang. Mereka bilang, kalaupun saya terima uangnya, nggak ada kamar lagi. Di pojok rumah sakit. Ini perkataan memberkati saya. Saya lagi makan sama dia. Sampai saya taruh sendok saya. Karena udah habis. Ada yang begini? Ya. Saya lagi makan. Ini perkataan dengar baik ya. Saya quote and quote perkataannya. Dia ngomong begini. Hari itu Pak, koneksi saya nggak bisa tolong. Hari itu Pak, uang saya nggak laku. Saya dengar keren. Koneksi nggak bisa tolong, uang saya nggak laku. Hari itu saya sadar Pak, kalau kita lagi dihadapkan kematian, uang kek, koneksi kek, kenalan bintang 4, bintang 7, puyer kalau perlu. Tidak bisa tolong. Makanya kalau di sini ada orang yang punya uang banyak, punya kenalan, koneksi orang hebat,
Jaga hatimu baik-baik. Jangan sampai engkau malah bergantung sama hartamu. Jangan sampai engkau malah bergantung sama koneksimu. Oh tenang, jenderal ini saya kenal. Oh tenang, bos ini saya kenal. Tuhan bilang, oke, kamu gak kenal aku, kata Tuhan. Nanti akan ada masalah di mana uangmu gak bisa tolong. Jenderalmu gak bisa bantu. Kamu akan teriak minta tolong sama saya. Kalau saudara orang kaya, saya mengucap syukur kita berada di gereja yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Saya gak pernah lupa Ibu Gembala sidang saudara dan saya. Natal ini gereja Tiberias tahun ini di saat orang lesu ekonomi, di saat orang mengalami perlambatan ekonomi, Ibu Gembala sidang bilang bikin Natal GBK. Amin. Natal GBK dan saudara nggak main-main biayanya. Kenapa? Supaya saudara senang, jemaat bersuka cita. Kita sama-sama mengumpul di Gelora Bung Karno, ratusan ribu jemaat. Malam kudus sunyi senyap. Amin. Saya nggak pernah lupa Ibu Gembala menjual rumahnya di sebuah daerah elit. Dan harganya saudara kurang lebih 24 sampai 23 miliar. Dan Ibu Gembala bilang sama yang beli rumah, tolong transfer ke rekening gereja. Untuk apa? Pengembangan gereja. Gereja ini kita berdirikan hari ini saudara tidak seperak pun diminta. Saudara nggak pernah dengar kan di Tiberias malam pengumpulan dana? Ada di situ? Nggak pernah ada. Kenapa? Karena kita tahu. Kita bukan mengandalkan orang kaya. Gereja ini berdiri bukan mengandalkan orang kaya, orang hebat. Gereja ini berdiri karena mengandalkan Yesus. Yesus satu-satunya yang dapat diandalkan. Bilang kiri kanan saudara, andalkan Yesus. Bilang sama yang baru ngomong, gak akan kecewa kamu. Kita sudah belajar saudara, apa yang akan terjadi kalau kita salah menaruh tempat perlindungan. Kalau kita salah memilih tempat perlindungan. Izinkan saya masuk ke bagian yang kedua. Apa yang akan terjadi jika kita tepat memilih tempat perlindungan. Yang pertama, yang akan terjadi jika kita tepat memilih tempat perlindungan. Keluarkan catatan saudara. Yang pertama, kita akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Tuhan menguatkan kita. Jika kita mencari kekuatan dan kemenangan daripadanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang merambatkan akarnya ke ujung-ujung. Dia tidak mengalami tahun yang kering. Daunnya tidak pernah kering. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong. Tapi Alkitab katakan selanjutnya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mengatakan yang pertama ada kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang. Sekali lagi, sumber kekuatan. Manusia tuh kalau kepepet, somehow automatically cari tercepat mana yang bisa tolong. Tapi kan kita bukan main pendek kan. Kita main apa? Panjang. Jangan cuma mikirin yang di sini doang dong. Mikirin kekekalan, itu maksud saya. Ada suami istri pengen punya anak karena gak sabar pergi ke dukun. Dapat gak? Dapat. Tapi mohon maaf, lahirnya banyak kekurangan. Ada orang pengen cepat kaya, pergi ke dukun. Kaya nggak? Kaya. Tapi mohon maaf, ada tumbal. Ada anak-anak muda pengen cari pasangan hidup. Dapat nggak? Dapat. Tapi mohon maaf, dapat yang nggak benar. Andalkan Tuhan. Presiden Jokowi bilang winter is coming. Pejabat Bank Dunia bilang keadaan ke depan nggak akan lebih baik lagi. Bank Federal Fed mengeluarkan suku bunga. Beberapa, kalau sudah baca cerita kemarin, nabung di bank udah gak ada harganya lagi. Karena inflasi dengan tabungan, kecuali uang saudara 1 triliun itu ada bunganya. Tapi kalau bunga uang saudara cuma sekian puluh juta, setahun ke depan, dengan harga zaman sekarang, inflasi terus naik, akan berbeda. Dulu kan ini berapa sih? Sekarang jadi berapa? Yang kedua, orang yang menaruh
memilih tempat perlindungan yang tepat, yang pertama akan mendapat kekuatan. Yang kedua, akan mendapat pertolongan. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh, yang memilih Tuhan sebagai tempat perlindungannya, di bawah kepak sayapnya, dia akan menaungi engkau. Singa dan ular tudung tidak dapat, akan kau langkai. Kita katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan mengenyangkannya, aku akan melepaskannya, aku akan memperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Orang yang memilih Tuhan sebagai tempat perlindungan yang kedua akan mendapat pertolongan. Amsal 18 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Sama-sama kita baca dengan keras. 3, 2, 1, ya. Sekali lagi, nama Tuhan. Sekali lagi, nama Tuhan. Kesanalah orang benar. Ia menjadi, sama-sama bilang sama saya, nama di atas segala nama. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari. Dia menjadi selamat. Saya baca sebuah buku, The Missionary Story. Namanya Felix dan Nola. Dia menginjil di sebuah negara yang tidak menerima Injil. Yang menolak kekristenan. Yang tingkat HAM-nya begitu mengerikan. Long story short, mereka khotbah di tengah ibadah di sebuah desa dekat hutan. Ketika lagi khotbah, tentara datang menangkap mereka. Beberapa orang gereja melindungi mereka, dan 2 orang ini suami istri, Felix dan Nola, ini true story, lari ke hutan. Selama mereka lari ke hutan, mereka tahu kalau ketangkap sama penjara, mati, atau di penjara tanpa diadili, alias disiksa setiap hari. Dia lari ke hutan sambil teriak, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan dia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan dia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah saya berlari, dan saya menjadi selamat. Dia masuk ke sebuah goa setelah beberapa hari. Ini kesaksian dia ya. Dia masuk ke sebuah goa, tiba-tiba di goa itu, di ujung goanya, laba-laba pada turun. Beberapa hari laba-laba itu membangun yang namanya sarang. Dan beberapa hari kemudian tentara cari dari goa ke goa, sampai di goa itu yang ada sarang laba-laba. Dan tentara bilang, gak mungkin ada di dalam, karena ada sarang laba-laba. Selesai keluar, dia bikin buku. Saya quote and quote perkataannya, saya nggak kurang-kurang, nggak lebih. Kata gini, perkataannya, di mana Allah berada, sarang laba-laba menjadi tembok yang kokoh. Di mana Allah tidak berada, tembok yang kokoh menjadi sarang laba-laba. Saudara tahu sarang laba-laba kan? Yang kalau pakai jala, pakai lidi cuman habis. Sarang laba-laba tuh rapuh. Kayak siapa? Saya, saudara, kita semua di ruangan ini. Mau andalin apa? Harta. Saya pelayanan di Surabaya. Ada jemaat punya pabrik orang kaya. Siang orang kaya, malam-malam pabriknya kebakar api. Siang orang kaya, malam orang miskin. Mau andalkan apa? Fisikmu yang kuat. Saya banyak ketemu orang, siang masih ketemu, masih hidup. Malam sudah dipeti mati. Apalagi? Jabatan. Saya banyak ketemu orang yang posisinya tinggi, dalam beberapa waktu jatuh dari ketinggian, jadi yang paling hina. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan pertolongan. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlelap penolong Israel. Dia menjaga saudara dan saya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolongan saudara dan saya datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pertolongan kita datang dari Yesus yang tidak pernah terlambat menolong kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang akan terjadi jika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita? Yang ketiga, yang terakhir, kita tidak akan mengalami ketakutan. No fear.
Alkitab mengatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Alkitab mengatakan Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Saya tutup dengan sebuah ilmu psikologi. Saya tahu tadi malam jam 1 malam, jam 12 lupa tepatnya. Lagi mau tidur, buka-buka, saya suka baca-baca belakangan ini saudara. Gak tahu gimana, saya belakangan ini suka baca banget. Jadi saya baca beberapa psikologi saudara. Ada sebuah ilmu yang menarik namanya The Morphilo. The Morphilo. Dibuat ini orangnya, The Morphilo. Edward Aloysius Murphy Jr. Dia orang aerospace engineer. Dia menemukan sebuah, berdasarkan, kalau sini ada psikolog, sudah bisa tahu benar apa enggak omongan saya. Morphilo itu apa sih? The Morphilo, sebuah penelitian, sebuah ilmu yang sudah diteliti oleh banyak orang dan ditetapkan sebagai sebuah kemungkinan besar terjadi. Apa sih Morphilo, Pak Pendeta? Gampangnya begini. Morphilo adalah saudara, the more you fear something, the more it will happen. Morphilo bilang begini, kalau kita takut sama sesuatu, kita takut, kita meditate on fear, kita mikirin ketakutan itu, maka ketakutan itu akan punya kuasa dan somehow melumpuhkan kita. Makanya Ayub bilang begini, apa yang kutakutkan, itu yang terjadi. Apa yang kucemaskan, itu yang mendatangi aku. Edward Morphilo bilang demikian. Saudara pernah nggak dia dilakukan penelitian? Pernah nggak? Saudara lagi musim hujan kayak sekarang, kemana-mana bawa payung dan nggak pernah hujan. Tapi giliran sekalinya nggak bawa payung, hujan. Pernah nggak saudara naik motor, bawa jas hujan, kemana-mana bawa, nggak pernah hujan. Tapi giliran sekali, nggak pernah hujan, nggak bawa, malah. Atau yang paling sering, ini sering banget nih. Saudara, mobil saudara nggak pernah dicuci, nggak pernah hujan. Tapi giliran baru dicuci, baru masuk di tempat cuci, pas sudah cuci udah bersih, bersinar, sunlight, baru keluar. Morphilo ngomong begini, saya diberkati. Ini sebenarnya dari kita. Morphilo ngomong begini. Apa yang kita takutin, somehow itu dapat datengin kita. Kalau kita terus gitu pikirin. Makanya daripada meditate on fear, mendingan meditate on God. Daripada pikirin cicilan, tagihan, utang. Tadi Ibu Gembala bilang dalam khotbahnya, luangin waktu baca Alkitab. Harus rajin baca firman. Mendingan kita meditate, makan firman. Biar firman ini masuk. Saya berdoa firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Siapa yang diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kita sama-sama datang menyembah hadirat Allah yang luar biasa. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau. Sambil angkat tanganmu bilang menara perlindungan. Ayo jangan malu-malu anak Tuhan, Kau sumber kekuatan. Amin. Bagi semua orang yang mari sama-sama bawa iman, bawa hatimu Tiberias, dimanapun saudara berada. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
Tuhan yang sayang sama saudara. Tuhan yang cinta sama saudara dan saya. Kau tempat penghiburan. Jangan lari lagi dari Tuhan. Bagi setiap hati, kalau hatimu sakit, lari sama Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah. Dengan bangga bilang, benarlah perlindungan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Sambil angkat tanganmu Tiberias, kau sumber kekuatan yang membutuhkan. Biar musik melawan dengan lembut, setiap pribadi angkat hatimu, angkat tanganmu, naikkan doamu. Sejenak look inside of you, lihat ke dalam saudara. Adakah kau lebih mengandalkan hartamu, koneksimu, skillmu, talentamu, pengalamanmu lebih daripada Tuhan? Dunia akan segera berakhir dengan segala kehancurannya. Orang kaya dipermalukan, orang pintar dipermalukan, pejabat tinggi dipermalukan, orang-orang yang mengandalkan kekuatan lahir dianya dipermalukan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang rendah hati dan berkata sama Tuhan, aku gak mampu, aku gak bisa. Tuhan yang mampu, Tuhan yang bisa. Orang yang demikian justru diangkat tinggi oleh Tuhan. Kalau saudara kaya, puji Tuhan, tapi jangan kekayaanmu menggantikan imanmu sama Yesus. Kalau saudara orang yang punya jabatan, puji Tuhan, tapi jangan jabatanmu membuat engkau lupa mengandalkan Tuhan. Kalau saudara punya koneksi, punya keluarga, orang besar, orang hebat, tapi jangan lupa, jangan sampai kebesaranmu membuat engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau besar. Orang yang mengandalkan manusia akan dipermalukan, tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Taruh imanmu sama Tuhan, kau gak akan dipermalukan. Taruh pengharapanmu sama Yesus, kau gak akan pernah dikecewakan. Taruh imanmu kepada sesuatu yang tidak pernah berubah, yaitu firman-Nya yang ya dan amin. Maka kau gak akan pernah ditinggalkan. Keluargamu pasti mengecewakan, orang-orangmu pasti mengecewakan, tapi Yesus tidak pernah mengecewakan. Hamba berhenti berkata-kata, tapi biar Roh Kudus terus berkata-kata. Ajar kami terus mengandalkan Yesus. Ajar kami menaruh harapan kami kepada Yesus. Ajar kami menjadikan Yesus yang terpenting, terutama dalam hidup kami. Ajar kami menyadari Yesus saja cukup dalam hidup kami. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.